Right. Chapter 2 kita bicara mengenai apa beda dari kuantitatif dan kualitatif approach. Jadi key ideas-nya adalah definisi dari kuantitatif dan kualitatif research, bagaimana kita development dari kuantitatif research dan kualitatif, beda dari kuantitatif dan kualitatif secara proses, bagaimana kita desain prosedur within your approach, dan bagaimana penggunaan kuanti dan kualitatif approach. Jadi, definition of qualitative and quantitative research. Quantitative research adalah a type of research in which the researcher decides what yang dia decide kepada apa yang akan dipelajari. Ya, decide what to study. Ya. From the participants, analysis these numbers using statistics and conduct the inquiry in the unbiased objective manner. Ya. Sedangkan kualitatif adalah type of research di mana researcher relies on the views of participants. Bukan dari kepalanya dia. Jadi dia menghindari bias di kepalanya dia. Ya. Dia melepaskan semua afiliasinya dia. Saya tidak berafiliasi kemanapun. Saya hanya ingin mendengarkan partisipan saya terhadap apa yang menjadi view mereka. Ya. Dan kemudian Anda banyak bertanya, ask broad questions. Collect data consistently, largely on word atau texting melalui verbatim. Describe dan analyze this word untuk mendapatkan apa yang menjadi themes. Apa temanya? Oh, payment, ya, supaya menghindari pajak, itu themesnya. Conduct the inquiry in a subjective biased manner. Ya. Jadi kalau kuanti dia berdasarkan si researcher menentukan dulu, saya mau mempelajari, saya mau meneliti tentang apa. Kalau researcher dia mendengarkan masukan dari partisipannya, ya, rely on sana, ya, untuk menentukan apa sebetulnya menjadi masalah atau tema atau penyebab atau trigger dari fenomena yang terjadi. Kalau kuanti dia menggunakan statistical procedure, ya, menggunakan test, measurement, research design. Kalau kuanti dia correlation, ada korelasi, ada betanya. Kalau dia positif, koefisiennya dia berkorelasi positif, negatif artinya berkorelasi negatif, dan sebagainya. R-square-nya itu kuanti. Kemudian dia di kuanti dia memprediksi kepada sesuatu di masa depan. Itu disebut dengan quantitative testing. Ya. Multiple groups, ya, dan lain sebagainya. Kalau kualitatif, ya, major themes-nya adalah apa yang menjadi philosophical ideas, apa menjadi ide, apa ide sebetulnya, ya. Kemudian procedural development dan advocacy practice. Nah, di dalam ideas ada yang disebut dengan naturalistic atau constructivism, yang mana dia mengkonsider kepada participant point of view. Jadi philosophical ideas itu adalah merujuk kepada apa yang menjadi participants point of view. Ya. Describe participant view within a setting or context. Kalau kita ethnographics, kalau kita menggunakan ethnographics, maka kita perlu berada di posisi mereka. Berada di rumah sakit, berada di rumahnya mereka, gitu ya, in a setting, ya, or context. Kemudian mereka lebih prosedurnya lebih kepada fenomena daripada research kepada hipotesis, ya. Apa yang menjadi fenomenanya dari suatu kejadian? Ada fenomena apa yang terjadi?
Ya, kalau di kuanti dia lebih kepada hipotesis. Ya. Metode digunakan seringnya adalah interview, observation, dan interview. Ya. Ketika kita melakukan focus group discussion, itu kita melakukan observasi juga. Kita interview mereka rame-rame dan kita melakukan observasi. Bagaimana gelisah apa enggak, happy apa enggak, jutek apa enggak gitu ya. Itu observasi. Dan desain such as case studies, grounded theory, dan desainnya menggunakan case studies atau grounded theory ataupun naratif. Nanti masing-masing kan kita bahas. Nah, qualitative advocacy practice. Ya. Qualitative researcher dia harus neutral observer. Ya. Dia harus orang yang netral. The qualitative researcher is an observer. The meaning of the research is plural, political, and open. Jadi the project is kolaboratif dan participatory. Maksudnya apa? Jadi di dalam qualitative research kita butuh partisipasi dari audience, ya, dan mereka harus berkolaborasi dengan kita untuk menghasilkan teori, menghasilkan grounded teori. Nah, apa secara karakteristik apa beda antara kuantitatif dan kualitatif? Kalau kuanti dia deskriptif, dalam mengidentify problem dia menggunakan deskriptif atau explanatory. Kalau di kualitatif kita exploratory atau fenomena. Ya. Reviewing the literature. Mereka di dalam kuanti major role. Jadi bahwasanya literatur review menjadi major, utama. Kalau di kita minor. Karena bahkan di grounded teori kita diharamkan membaca literatur review. Haram. Di dalam kualitatif kalau kita mau grounded. Boleh kita baca literatur setelah temanya dapat, supaya kita nggak bias, terbawa ke arah temanya si literatur review. Ya. Dan specify purpose. Kalau di sini harus spesifik. Kalau di kita general aja. Ya. Kemudian collecting the data. Kalau di kuanti numerik kebanyakan. Dan large. Kalau di kuali dia text, image, dan jumlahnya small numbers. Ya nggak mungkin kita datanya data terlalu besar ya. Mungkin saja dengan big data, ya bisa saja. Analyze dan interpret data. Kalau di kuanti pakai statistics, regresi, ANOVA, ya, logistic regression, super vector machine, neural network, random forest, you name it. Kalau di kuali text analytics. Jadi bisa saja kita pakai data API-nya Twitter, data API-nya Facebook, kita analisa text analytics. Ya. Untuk mendapatkan larger meaning dari findings. Dan report dan evaluate. Ya, kalau di kuanti kita standar. Kalau di kuali kita fleksibel dan emerging. Ini adalah perbedaan antara kuanti dan kuali. Ways in which kuanti dan kuali research are similar. Mereka mengikuti proses yang sama, yaitu proses of research. Stepnya sama. Mulai dari mohon bertanya Pak Jerry soal data, mungkin kita bisa balik ke slide sebelumnya Pak Jerry, soal data tadi, text analysis, kemudian kalau tadi kan ada statistikal gitu kan, harus ada sesuatu yang kita lihat gitu. Tapi kan kalau gini, saya mau nanya, kebetulan kemarin ketika tugas saya terakhir sama Pak Muksin itu, saya kan ada satu variabel rating televisi. Rating televisi itu kan sebenarnya data yang udah punya ya Pak ya, maksudnya datanya udah jadi, kita cuma tinggal membaca data aja. Kalau misalnya sekian, kalau misalnya kan dapat rating dan share sekian, kita bandingkan sama TV tetangga, kita lebih baik, oke, berarti kita mungkin better dibandingin mereka dan kita bisa achieve goal kita, mungkin setiap TV punya masing-masing target untuk rating dan share-nya mereka. Berarti itu masuk kalau kita menganalisis sebuah data, katakanlah case-nya di sini rating TV, itu berarti masuknya ke kualitatif, Pak.
Oh, kuanti. Kalau misalnya kita membaca datanya, Pak. Jadi kalau di dalam ratings itu seberapa banyak audiens nonton kan? Jadi semakin banyak audiens ratingnya makin tinggi kan? Itu kan menunjukkan tren kan? Iya, tren. Iya, tren. Tren ada di mana? Ada di kuanti berarti, Pak. Nah, kalau kita mau ke kualinya, itu adalah statements, misalkan testimoni. Apa saja testimoni orang? Ada testimoni terhadap TV. Nah, mana testimoni yang, jadi kita bisa menganalisa grounded theory berdasarkan testimoni. Nah, apa yang menjadi coding dari testimoni tersebut? Oh, TVA ini dia informatif, ini apa saja yang menjadi tema, apa yang menjadi codingsnya, kemudian apa yang menjadi kategori dan apa yang menjadi themes. Sehingga oh, TV1 terdepan terpercaya, misalkan. Informatif, terdepan dan terpercaya gitu ya. Itu adalah tema yang terbentuk. Ada informatif, terdepan, terpercaya. Itu ya. TV1 itu bukan? TV1 focal point-nya apa? Tisa? Terdepan dalam mengabarkan. Terdepan dalam mengabarkan ya. Jadi terdepan dalam mengabarkan. Ya, terdepan dalam mengabarkan. Itu kalau kita bikin menjadi teams, jadi dia yang pertama kan? Ya Pak, sebagai pionir gitu kan. Terus informatif. Nah, itu adalah teams yang terbentuk. Kalau codingnya, saya senang mendengarkan TV1 karena dia selalu informasi yang diberikan biasanya lebih duluan nih Pak dari yang dari TV sebelah. Itu kalimatnya panjang, itu coding. Begitu dikategorikan, dia dikategorikan kepada informasi kan? Kategori informasi. Pak, bentar Pak. Agak. Kenapa Tisa? Maaf Pak, masih agak bingung. Saya masih agak bingung gimana ngebedain ini sebuah informasi yang kita dapatkan misalkan dengan cara kita mengelaborate informasi dari sampel kita ataupun dari narsum kita. Ini adalah sebuah tema, ini adalah sebuah coding yang harus nanti kita analisis datanya Pak. Itu gimana ngebedain? Karena kan nanti itu kan masuk dalam mungkin dalam mekanisme penulisan ya Pak, karena kan Bapak bilang tadi nggak bisa kita cuma ngomong secara lisan doang, tapi kita juga harus tahu part per partnya dari segi penulisan. Jadi gimana yang tema, yang mana coding, itu gimana ngebedainnya Pak? Kita lihat nih. Sebenarnya ini topiknya ke topik grounded theory pertemuan ketiga ya. Tapi saya kasih kasih bridgingnya dulu. Oke. Ini ada online payment. Oke. Kalau dari kata Pak Giri tadi, saya kadang-kadang habis waktu ini, data saya nggak masuk ke kantor pajak, satu ya, orang banyak nggak tahu pengeluaran saya kemana aja, ini dua, ini coding. Terus ada dua nih, data saya nggak masuk kantor pajak, itu satu. Orang pajak nggak tahu pengeluaran saya kemana aja, itu dua. Ya dia nggak mau orang pajak tahu, orang bank tahu, ya kan, Menteri Keuangan tahu, BI tahu, dia nggak boleh tahu itu orang itu rahasia saya, kata dia. Terus, ini coding. Kemudian, secara kategorinya kategori apa ini? Ini masuk ke kategori privacy kan? Ini ada masuk kategorinya privacy nih. Bisa ke privacy, bisa ke online payment kan? Oke lah, kita masukin ke online payment dulu. Ini sebentar. Data saya nggak masuk kantor pajak. Orang banyak nggak tahu pengeluaran saya kemana. Ya, ini bisa masuk ke, bisa jadi gini. Kategori itu bisa kadang-kadang langsung jadi teams ya. Kalau kita dalam waktu singkat, udah deh, gue langsung kategori itu saya anggap teams, itu boleh. Tapi biasanya kalau kita codingnya sedikit, karena nggak ada yang di coding ya, karena codingnya cuma dikit, kata-katanya cuma sedikit, kita langsung dari coding bisa ke teams. Artinya di sini kita bicara mengenai data privacy. Jadi
bisa saja topiknya adalah temanya adalah data privacy. Ya dong? Ya kan? Data privacy. Nah, ini bisa ke sana atau bisa juga kepada digital wallet. Bisa ke sana kan? Nah, ada kategori lah ya, kategori data privacy, digital wallet, terus online payment, ini juga bisa menjadi kategori online payment. Nah, tiga-tiga ini bisa menjadi tema apa ya? Ada data privacy, di sini dia bicara data privacy, kemudian di sini dia bicara saya menggunakan online payment, ini menggunakan digital wallet, ya kan? Nah, ada data privacy, ada digital wallet, ada online payment. Nah, ini kemana arahnya? Nah, ada teams yang terbentuk. Apa kira-kira teamsnya? Teamsnya apa? Jadi, teamsnya adalah digital wallet, online payment, data privacy. Oke. Teamsnya adalah tax hiding. Ya dong. Saya data privacy saya nggak ketahuan oleh kantor pajak. Saya pakai digital wallet supaya nggak ketahuan merchantnya di mana. Saya pakai online payment karena online payment belum diatur pajaknya. Jadi teamsnya adalah tax hiding. Itu bisa jadi teams. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk melihat coding dari yang disampaikan, kategorinya apa aja, dan tiga-tiga ini membentuk kemana ya? Ya kan? Menutup pajak atau menghindari pajak. Seperti itu. Kebayang, Tisa? Ya, itu yang disebut dengan coding, kategori, dan teams. Oke? Kemudian, oke, ini apa yang mereka similar? Steps-nya similar. Ya, steps-nya similar. Prosesnya. Dari problem, literatur review, kemudian methods, kemudian analytics, kemudian reports. Ya, jadi steps-nya sama. Kemudian, ya, dalam identify problem, secara approach-nya ada dua, quanti atau quali. Review literatur juga approach-nya dua. Purpose juga dua. Collecting data juga dua. So, di dalam ini ada analisa bisa menggunakan mix method. Jadi dia bisa menggunakan kombinasi antara data quanti dan data quali. Setelah dia clustering, dia kemudian proses FGD. Bisa. Nah, kemudian di dalam collecting data, dia bisa etnografi, grounded theory, dan naratif. Nanti kita masing-masing akan kita bedah satu-satu. Ya. Kemudian, nah, di dalam kuantitatif, dia bisa intervention, bisa menggunakan ada intervensi di dalam, ataupun non-intervention. Di dalam intervention ada experimental research, ada A/B testing. Jadi kalau satu kelompok masyarakat itu tidak diapa-apain, ya as usual. Kelompok masyarakat yang satu diberi informasi yang hoax. Nah, itu apa implikasinya? Oh, dari yang pertamanya biasa jadi radikal atau radikul, gitu ya. Jadi ada A/B testing. Wah, kalau gua kasih berita ini kepada suatu kelompok, kira-kira mereka jadi ngapain ya? Nah, jadi itu ada A/B testing. Atau kalau saya berikan input informasi seperti ini, mereka jadi suka produknya apa enggak? Nah, itu adalah ada intervensi di dalam suatu kelompok. Itu sering kita di dalam politik kita hadapi memang intervensi. Berita-berita itu memang untuk menggiring opini. Penggiringan opini. Ya, itu disebut dengan A/B testing. Suatu masyarakat kalau nggak digiring opininya, ya nggak bisa. Atau pengalihan isu. Jadi, kalau masyarakat dibiarin nih, ini isunya bakal berkembang. Perlu diberikan input isu yang lain agar ombaknya pecah nih. Nggak jadi ombak satu yang menggulung bahaya. Mending ombaknya dipecah, satu ke kanan, satu ke kiri. Bagaimana? Diberikan pengalihan isu. Apa aja? Macam-macam. Jadi ada A/B testing. Kemudian non-intervention research, ada correlation research. Oke, ternyata ini yang paling pengaruh positif kepada branding. Ini pengaruh positif kepada loyalty. Ada correlation research. Dan juga survey research untuk trend. Ya.
Kalau kualitatif, dia desainnya berdasarkan ethnographics. Oke, saya ada di rumah, di tempat pasien COVID di ruang isolasi, itu ethnographics. Grounded theory berdasarkan teksnya, ya, yang tadi. Kita bikin groundednya, codingnya, kemudian kategorinya, teamsnya, dan narrative research, ya, stories untuk describe their life, ya. Dan kemudian ada juga yang combination, yaitu mixed method dan action research. Mixed method combining quanti setelah clustering diadu dengan data FGD. Action research using kuantitatif dan kualitatif data untuk study problems yang mereka hadapi. How do you choose whether to use the quanti atau quali? Berdasarkan approach yang akan Anda gunakan, match the approach to the problem. Jadi kalau problemnya apa? Kira-kira warna apa yang disukai oleh para traveler kalau saya mau bikin website? Jadi Anda sudah mau men-tap nih, adalah clustering traveler. Sekarang Anda mau bikin website. Kira-kira warna apa yang cocok buat mereka ya? Itu nggak bisa pakai quanti, harus pakai quali. Nah, apa masalah Anda? Jadi berbeda masalah, ya berbeda solusi. Tapi kalau saya butuh mencari orang-orang para traveler, Anda melakukan quanti, melakukan clustering. Ya, untuk materi clustering quantinya itu saya ada nanti saya share YouTube channel saya yang untuk Big Data Analytics. Itu 14 topik semuanya quanti. Ya, Big Data Analytics, saya melakukan analitik untuk Big Data menggunakan clustering, multilinear regression, kemudian logistic regression binomial, logistic regression multinomial, random forest, support vector machine, neural network, Tableau. Jadi nanti akan saya kasih playlist untuk materi saya itu kalau Anda berminat untuk mendalami lebih lanjut kepada quanti. Ya. Jadi fit the approach to your audience. Ya. Nah, relate the approach to your experience. Anda kuat di mana? Nah, kalau Anda kuat, jadi kalau Anda kuatnya di quanti, ya relate the approach to your experience. Kalau Anda nggak kuat di quanti, ya Anda kuat di quali, ya Anda relate your approach to your experience. Kalau nggak cocok dengan Anda, ya jangan diambil projectnya. Jadi nanti takutnya hasilnya nggak maksimal. Oke, that is the last slides. Setengah jam, lumayan. Dapat dua chapter. Any questions? So far so good? Anda paham quanti dan quali sekarang? Om Giri, ada pertanyaan Om Giri? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih cari insight nih, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tisa? So far so good? Cukup, Pak.